Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Konsep Teori dan Indikator Perkembangan Paradigma Pelayanan Publik. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, saya Amalia Haula Yutiza. Saya Erika Sari. Dan saya Hanin Dian. Saya Riza Yunadiro. Yang pertama yaitu Public Administration. Administrasi publik tradisional dilihat dari perkembangannya dipengaruhi secara kuat oleh beberapa teori. Ada beberapa teori. Yang pertama teori birokrasi Max Weber. Di sini ada 6 prinsip. Yang pertama adalah otoritas hanya dapat bersumber dari hukum formal. Yang kedua adalah birokrasi dibangun dengan struktur hierarki. Yang ketiga, berkaitan dengan konsistensi dalam menerapkan peraturan dan bersifat impersonal. Yang keempat, berkaitan dengan profesionalisme. Yang kelima, berkaitan dengan prinsip full team job. Yang keenam, yaitu office management. Kegiatan yang dipelajari karena segala sesuatu dicatat dan diatur dengan peraturan perundangan. Next. Yang kedua, teori scientific management dari Frederick Taylor. Yang pertama, time and motion, studi yang kelak dipakai sebagai penentu standar bekerja. Sangat penting bagi buruh dan manajer, karena Frederick Taylor berpendapat ukuran keberhasilan perusahaan rendah itu karena banyak waktu dan gerak-gerak buruh yang tidak produktif. Yang kedua yaitu insentif gaji untuk merangsang produktivitas. Yang ketiga yaitu teori human relation, Elton Mayo. Teori ini bertentangan dengan scientific management dari Taylor. Teori ini fokus pada konteks sosial dari pekerjaan. Terdapat sejumlah indikator yang dipakai untuk melihat besar kecilnya sektor publik. Yang pertama ialah besarnya birokrasi dan luasnya pekerjaan yang dijalankan oleh pemerintah. Artinya, tujuan dan fungsi dijalankan sepenuhnya oleh pemerintahan. Yang kedua adalah persentase pengeluaran pemerintah terhadap gross domestic product. Gross domestic product ialah indikator kemajuan perekonomian suatu negara. Yang ketiga ialah jumlah pegawai yang bekerja di sektor pemerintahan yang secara terus-menerus memperlihatkan angka peningkatan dari tahun ke tahun. Birokrasi dalam konsep Weber meliputi elemen struktur, elemen prosedur, dan elemen perilaku. Elemen struktural bersifat spesialis, hierarki, berdasarkan karir, permanen, dan merupakan organisasi yang besar. Elemen prosedur bersifat impersonal, formal, dan berdasarkan aturan dan secara ketat dibatasi oleh aturan main, dan otoritas yang terstruktur. Sedangkan elemen perilaku bersifat sangat efisien, sangat berkuasa, dan terus berkembang. Resolbum dan Goldman menyimpulkan birokrasi yang dikemukakan oleh Weber bersifat impersonal atau dehumanizing dan formalistik. Perkembangan paradigma pelayanan publik yang kedua ialah New Public Management. New Public Management diyakini punya peran efektif bagi reformasi sektor publik. Ini terlihat dari peningkatan jumlah negara yang memproduksikan prinsip-prinsip New Public Management dalam pemerintahan mereka. IMF dan World Bank adalah beberapa badan keuangan dunia yang sekaligus merupakan pembela paradigma New Public Management. Tidak hanya itu, beberapa negara seperti India, Jamaika, dan Thailand juga mempopulerkan New Public Management. Fokus dari New Public Management sebagai gerakan adalah mengadopsian keunggulan teknik manajemen perusahaan swasta untuk diimplementasikan dalam sektor publik yang pengabstraksiannya. Konsep New Public Management. Yang pertama yaitu manajemen profesional di sektor publik. Yang kedua adanya standar kinerja dan ukuran kinerja. Yang ketiga penekanan yang lebih besar terhadap pengendalian output dan outcome. Yang keempat pemecahan unit-unit kerja di sektor publik.
Yang kelima, menciptakan persaingan di sektor publik. Yang keenam, pengabdian manajemen di sektor bisnis ke dalam sektor publik. Yang ketujuh, penekanan pada disiplin dan penghematan yang lebih besar dalam menggunakan sumber daya. Dalam New Public Management, terdapat kemajuan dalam penerapan. Yang pertama yaitu upaya melakukan privatisasi fungsi-fungsi selama ini dimonopoli pemerintahan. Di beberapa negara mengalami banyak kemajuan dan perubahan. Yang kedua, menciptakan proses baru untuk mengukur peningkatan produktivitas kerja dan melakukan re-engineering sistem yang refleksi terhadap kuatnya komitmen pada akuntabilitas publik. Yang terakhir, pimpinan eksekutif yang diwajibkan melakukan akuntabilitas terhadap proses tercapainya tujuan organisasi. Selanjutnya, paradigma New Public Service. Dalam New Public Service ini terdapat dua konsep, yaitu yang pertama, ukuran keberhasilan birokrasi sudah tidak sesuai dengan tuntunan organisasional yang baru. Yang kedua, birokrasi kita tidak pernah menyadari bahwa ada perubahan besar di dunia. Teori New Public Service. Teori New Public Service memandang bahwa birokrasi adalah alat rakyat dan harus tunduk kepada apapun suara rakyat. Sepanjang suara itu rasional dan legitimate secara normatif dan konstitusional. Ada akar dari New Public Service. Yang pertama, teori tentang demokrasi kewarganegaraan. Yang kedua, model komunitas dan masyarakat sipil. Yang ketiga, teori organisasi humanis dan administrasi negara baru. Yang keempat, administrasi negara postmodern. Next. Indikator New Public Service. Yang pertama, pelayanan publik yang humanistik adalah bahwa pelayanan publik harus mempunyai keinginan untuk melayani masyarakat. Poin kedua, dalam pendekatan yang manusiawi adalah bagaimana pelayanan publik harus merespon segala bentuk pelayanan tidak hanya dari klien yang harus dilayani dan membutuhkan mereka pada saat itu. Poin ketiga, wujud pertanggungjawaban atau akuntabilitas dari pelayanan publik. Di dalam pendekatan New Public Service, bentuk pertanggungjawabannya adalah multi-aspek. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.